Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua anak-anak. Pada kesempatan kali ini, video ini Bapak ingin menyampaikan materi yaitu tentang motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Oleh karena itu, mohon kalian ikuti materi ini dengan baik, sebagaimana juga tuntutan dari Bapak Kementerian yang terbaru, yaitu adanya asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di situ salah satunya adalah kalian harus mampu menguasai teknologi informasi. Oleh karena itu tolong materi ini diikuti dengan seksama, karena nanti tugasnya akan berhubungan dengan hal tersebut. Marilah kita mulai. Sebelum itu, Bapak selalu mengingatkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Semoga kita diberikan tambahan kecerdasan, ya, juga diberikan perlindungan. Oleh karena itu kita harus berusaha melaksanakan protokol kesehatan. Mari anak-anak, kita mulai belajar kita pada hari ini. Motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Ya, ini adalah materi kita kali ini. Ya, motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Yang pertama adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah satu keinginan, ya, satu keinginan yang mendorong seseorang atau manusia untuk melaksanakan atau melakukan tindakan ekonomi. Jadi yang disebut dengan motif, dan anak ingat ya, motif itu keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan satu tindakan, itu namanya motif. Kalau dia motifnya ekonomi, maka tindakan itu disebut tindakan ekonomi, ya. Kalau motifnya motif kejahatan, berarti tindakannya tindakan kejahatan. Contoh, motif pembunuhan, nah, itu berarti tindak kejahatan. Tapi yang kita bahas sekarang bukan itu. Yang kita bahas adalah motif ekonomi yang berhubungan dengan tindakan ekonomi. Baiklah, motif ekonomi ini ada 4 macam, ya. Ada 4 macam, yaitu yang pertama motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada gambar orang sedang jualan sate, ya. Lalu motif berbuat sosial, ini santunan kepada anak yatim piatu. Lalu motif mendapatkan penghargaan, ini gambarnya mendapatkan penghargaan. Lalu motif untuk memperoleh kekuasaan. Jadi ada 4 macam motif ekonomi, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah motif yang paling penting yang mendorong seseorang atau manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, gitu. Nah, penghasilan itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan keluarganya, gitu ya, maupun kebutuhan individu tersebut. Nah, contoh dari beberapa motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini orang bekerja sebagai ahli masak atau koki atau chef, gitu ya. Nah, ini nanti dia mendapatkan, tujuannya apa? Tujuannya mereka mendapatkan gaji, ya, atau honor. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau kebutuhan dirinya sendiri. Terus gambar yang ini manusia ini bekerja sebagai kuli di pasar, ya. Nah, ini juga punya tujuan untuk mendapatkan upah, lalu upah tersebut untuk menafkahi keluarganya, ya, anak-anaknya, gitu kan, juga dirinya sendiri. Yang berikutnya ini orang
jualan sate, sama. Ini juga tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dengan mendapatkan laba dari jualan sate, nah labanya itu untuk menafkahi keluarganya juga dirinya sendiri. Nah, itu anak-anak ya, kalian sudah tahu satu motif ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya motif yang kedua yaitu berbuat sosial. Nah, di video yang pertama manusia itu dibagi dua, yaitu manusia ekonomi dan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk ekonomi, nah ini mempunyai kebutuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi mereka mempunyai motif untuk berbuat sosial. Contohnya ini. Nah, ini ya, kita bahas dulu. Tentunya setiap orang pasti memiliki rasa kemanusiaan. Ya, kalian juga pasti punya rasa itu kan? Punya rasa iba, ada rasa senang, ada rasa benci. Nah, itu manusiawi gitu ya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia itu memerlukan orang lain. Contohnya pada saat sakit, ada gambar orang sakit. Nah, maka harus dijenguk. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, itu harus kita jengukin di sana, kita datangi, kita tengok, kita lihat keadaannya. Nah, ini disebut makhluk sosial. Nah, begitu juga kalau kita mempunyai kelebihan, ya, kelebihan rezeki, gitu ya, kita harus berbagi. Nah, ini berbagi, ini membagi santunan kepada anak yatim piatu yang sudah tidak mempunyai orang tua, makanya ini dibagi. Lalu sebagai makhluk sosial pun kita harus peduli dengan lingkungan kita. Nah, caranya bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini ya. Oke. Nah, itu sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai motif untuk berbuat sosial. Sebagai makhluk sosial juga, manusia mempunyai motif ingin mendapatkan penghargaan. Seperti apa? Nah, ini. Jadi yang dimaksud ingin mendapatkan penghargaan itu bukan hanya ingin mendapatkan trofi, piala, piagam, atau pujian. Bukan hanya itu. Lebih dari itu. Manusia itu menginginkan adanya status sosial yang lebih tinggi. Gitu ya. Atau dengan kata lain, manusia ingin dihargai gitu loh. Nah, itu ya. Nah, disinilah di dalam pergaulan sehari-hari kita tentunya berhubungan dengan teman-teman ya, sesama manusia. Disitulah kita harus bisa saling menghargai. Kenapa? Karena setiap orang itu memerlukan penghargaan. Memerlukan penghargaan. Bukan hanya kita yang ingin dihargai, semua orang itu kepingin dihargai. Nah, inilah yang sering terjadi konflik, menyebabkan terjadinya konflik ini di era sekarang ini karena manusia sering lupa menghargai manusia yang lain, gitu loh. Nah, padahal kalimat terima kasih, terima kasih itu kalimat yang sangat sederhana. Tapi kita jarang mau mengeluarkan kalimat itu. Entah kalian lupa, entah kebiasaan, entah apa ini. Oleh karena itu, mari anak-anak sama-sama kita mulai dari sekarang. Jangan lupa gitu loh, dibiasakan untuk sering-sering gitu loh mengucapkan terima kasih apabila kita menerima bantuan dalam bentuk apapun ya gitu. Nah, ini yang sering menjadikan kita lupa. Jadi kita kepengennya dibantu tapi kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Nah, ini
sehingga terjadi konflik. Ini yang tidak boleh. Padahal orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak mau berterima kasih, itu termasuk orang yang sombong, begitu. Nanti dia sendiri yang akan susah, gitu loh. Nanti orang akan malas untuk menolong kembali, ya kan? Siapa yang kesusahan, betul nggak? Nah, itu. Oleh karena itu, di sini pelajaran ini, motif mendapatkan penghargaan ini perlu ditekankan bahwa setiap manusia itu membutuhkan penghargaan. Karena semuanya saling membutuhkan penghargaan, maka di situ diperlukan adanya toleransi. Itu ya. Jelas ya? Oke. Nah, ya. Terus berikutnya motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini semua orang itu ya enggak semua juga nih. Ada beberapa orang ya yang ingin memperluas kekuasaan. Misalnya seorang pengusaha, ya pengusaha itu tidak puas dengan keadaan, lalu dia ekspansi itu memperluas wilayah usahanya. Ya, tadinya wilayah Cilegon, buka di Serang, buka di Anyer gitu ya, buka lagi di mana-mana, sehingga wilayah usahanya menjadi luas. Nah, itu juga merupakan bentuk ingin adanya kekuasaan, ya. Nah, begitu juga orang yang berambisi ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka rela mengorbankan apa saja yang dia punya demi tujuannya, yaitu mencapai kekuasaan tertentu di wilayahnya masing-masing, gitu ya. Ada yang kepingin menjadi lurah, apa yang ingin menjadi, kemarin kan ada pemilihan apa itu, wali kota. Nah, itu tujuan orang ingin mendapatkan kekuasaan, sebab pada waktu dia menjadi pemimpin atau penguasa suatu wilayah, dia akan mempunyai kekuasaan. Nah, itu motif untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk apa sih orang ingin mendapatkan kekuasaan? Ya karena orang itu ingin mendapatkan penghargaan, gitu loh. Sebab kalau dia berkuasa, dia akan mendapatkan penghargaan, gitu ya anak-anak ya. Oke. Berikutnya adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini ya adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi, gitu loh. Nah, kegiatan ekonomi, orang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berprinsip pada prinsip ekonomi, yang berpegang pada prinsip ekonomi disebut tindakan ekonomi, gitu. Kegiatan ekonomi ini ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga-tiganya ini harus berdasarkan pada prinsip ekonomi. Nah, itulah disebut dengan tindakan ekonomi. Contohnya produksi. Pelaku produksi, nah biasa disebut dengan produsen. Nah, ini pelaku produksi disebut dengan produsen. Bagi pelaku produksi, maka tindakan yang harus dilakukan itu apa? Ya, dia harus menggunakan bahan baku yang bagus, tenaga kerjanya juga harus yang handal, ya kan? Mesin yang digunakan juga harus yang bagus dan berkualitas. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan produk atau hasil produksinya itu bisa berkualitas dengan baik, begitu ya. Itu yang produksi. Distribusi bagaimana? Sama. Distribusi ini adalah penyalur. Nah, pelaku distribusi disebut dengan distributor, orang yang menyalurkan barang.
seorang distributor yang baik yang berpegang pada prinsip ekonomi ini harus pandai, harus tepat sasaran, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya barang hasil produsen yang diproduksi oleh produsen itu bisa dikonsumsi oleh konsumen, gitu ya tujuannya. Nah, kalian sudah tahu produksi, distribusi, berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi, pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Ya, pelaku konsumsi itu disebut konsumen. Nah, tujuannya apa sih konsumen ini? Ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli barang dari produsen yang disalurkan oleh distributor dengan baik, begitu. Sehingga seorang konsumen tadi dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, begitu ya. Nah, itu kalau kalian sudah tahu, ini tadi disebut dengan tindakan ekonomi. Berikutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini ada beberapa ya. Tapi yang paling inti yaitu ini yang nomor satu. Pada dasarnya sama semuanya. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sangat besar, tapi pengorbanannya kecil, sekecil-kecilnya. Maksudnya setiap orang itu pasti menginginkan laba yang maksimal, tapi modalnya yang minim, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Ya. Ini ada 4 dengan sama, ini juga sama. Ini dasar pemikiran manusia melakukan tindakan ekonomi, ya sama. Pada dasarnya semua orang melakukan tindakan ekonomi itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu anak-anak, kalian sudah tahu tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, sudah tahu motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Baiklah, berikutnya post-test ya. Post-test. Oke anak-anak, untuk post-test motif, tindakan, dan prinsip ekonomi ini Bapak juga terpaksa bikinnya 3 karena ada 3 ya, satunya 1 saja. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan motif ekonomi? Tadi udah Pak jelaskan ya. Nah, motif ekonomi itu apa? Berikan contohnya. Lalu yang kedua, kalian jelaskan pengertian tindakan ekonomi. Tadi yang udah jelaskan. Tindakan ekonomi, nah itu kayak apa? Bagaimana? Berikan contohnya. Lalu yang ketiga, jelaskan pengertian prinsip ekonomi. Nah, ini yang terakhir tadi ya. Kalian berikan juga contohnya. Nah itu ya. Nah itu anak-anak, Bapak rasa kalian bisa melaksanakan atau bisa menjawab pertanyaan ini. Nah anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak sampaikan materinya, sekarang tugas yang tadi post-test Bapak minta tidak ditulis ya, tidak ditulis di buku tulis, tapi kalian buat video ya. Video vlog ya, nanti kalian kirim di Google Form yang akan Bapak buat. Bapak kirimkan linknya melalui SIMDikti versi 1 yang punya SMP Negeri 11 Cilegon ya. Oke. Kenapa kok Bapak minta dibuatkan video atau vlog? Karena AKM atau asesmen kompetensi minimum, di sana tuntutannya siswa harus bisa gitu ya, harus mahir menggunakan teknologi gitu ya. Tapi bisa rasa kalian sudah pada pinter ya, bisa bikin TikTok ya kan. Nah gitu, bisa bikin video-video yang diupload sudah pada pinter. Oke. Nah Bapak rasa itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mohon dikerjakan dengan baik. Kalian buat
video ya, vlog, durasinya nggak usah panjang-panjang, cukup durasinya maksimal 10 menit ya, 5 menit juga boleh, nggak usah panjang-panjang ya anak-anak. Tapi kalian buat yang bagus, didesain yang bagus, nanti akan Bapak nilai, sebab Bapak juga senang dengan video-video yang bagus. Terima kasih anak-anak. Bapak rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.